support system yang tertulis di kata pengantar itu sangat berpengaruh di dalam tulisan kita. Iya, karena aku pernah ngerjain skripsi, yang aku tangkap tuh cuma satu, konsisten aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kalijaga Muda, selamat datang di podcast Pojok Tarbiyah. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, sharing kita, podcast kita, ngobrol kita terkait dengan serba-serbi wisuda. Karena emang wisuda itu event tahunan yang diadakan 3 kali dalam setahun oleh UN Sunan Kalijaga. Dan ini kan momen yang kita tunggu-tunggu nih. Nanti kita bakal ngobrol banyak bersama 2 narasumber yang spesial banget hari ini. Dan juga kita bakal spill-spill nih, tips gimana sih biar bisa menyelesaikan skripsi dengan mudah gitu. Ini pasti tips yang banyak ditunggu-tunggu karena di kolom komentar tuh rame nih yang tips ini dong, tips skripsi, tips kuliah, tips apa gitu. Oke, nanti insya Allah bakal kita spill semuanya. Oke, sebelum kita berangkat ke situ karena kita sudah kedatangan 2 tokoh yang spesial pada hari ini, aku mau sapa dulu nih. Di kanan aku ada Mbak Cantik. Halo Mbak Burda. Halo. Oke, dari prodi apa Mbak? Dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab. Wah, menarik nih. Pendidikan Bahasa Arab itu kalau aku yang denger ya, itu skripsinya harus pakai Bahasa Arab. Rahasia dong. Rahasia? Wajib Oke. sih, wajib Oke. sih. Nanti kita bahas setelah ini ya? Oke. Terus habis itu, selain ada Mbak Burda, ada juga Mas Fajrul. Halo Mas Fajrul, Assalamualaikum. Oke, Mas Fajrul. Ganteng banget Mas. Aku insecure di sampingmu. Oke. Mas Fajrul dari Prodi? Aku prodi manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam ini. Jadi di Tarbiyah itu ada prodi manajemennya. Oh, kurang gokil apa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kegurian UIN Sunan Kalijaga kita ini. Oke, teman-teman. Jadi ada Mbak Burda dan Mas Fajrul, kita bakal ngobrol ini serba-serbi seputar wisuda gitu. Nah, wisuda itu kan proses akumulasi atau reward ya. Pokoknya pengesahan kalau kita tuh benar-benar udah nyelesain S1. Nah, gitu. Karena memang kita udah melalui keseharian yang panjang, capek, melelahkan, dan udah ikut PPL, KKN, sampai menyelesaikan skripsi dan tugas-tugas akhir lainnya. Nah, aku mungkin ke Mbak Burda dulu nih. Kita bakal flashback dulu mungkin karena wisuda kan emang bentar lagi ya. Selamat sebelumnya karena sudah dijadwalkan untuk wisuda periode 1 bulan depan. Bulan depan. Oke. Seminggu lagi. Oke. Awal bulan. Ya berarti bulan depan seminggu lagi. Deket lagi dong gitu. Udah nggak sabar. Oke. Udah persiapan apa aja nih buat wisuda ini? Mungkin Mbak ini dulu. Persiapan buat wisuda. Udah ngapain? Udah booking hotel, booking fotografer gimana? Nggak booking hotel dong, karena rumah aku juga deket kan. Oh, rumahnya deket di mana? Rumah aku Magelang. Magelang. Oke. Magelangnya mana? Magelangku di Ngeluar. Keluar. Di Magelang tuh ada yang menarik nih. Air terjun Kedung Kayang. Deket nggak sih kalau keluar sama air terjun Kedung Kayang itu? Ketepas gitu. Oh, jauh. Ya, aku Ngeluar masih perbatasan sama Jogja dong. Oh, gitu. Iya. Oke. Teman-teman, aku BTW pernah main ke air terjun Kedung Kayang. Nanti bisa mampir ke Magelang gitu karena biar nggak sia-sia main kuliah di Jogja tuh banyak destinasi yang keren selain nggak cuma Gunung Kidul doang kok, Jogja lantai 2 kita bisa main ke Magelang, ke Klaten, ke Solo dan banyak tempat-tempat lain. Oke. Udah apa lagi? Sorry, tadi udah persiapannya apa aja buat wisuda yang bentar lagi nih, seminggu lagi nih? Persiapannya kalau cewek apalagi ya ada booking mual juga. Oke. Fotografer. Oke. Terus kebaya sama keluarga nih, satu keluarga, terus sama apa lagi ya? Paling sewa tempat buat makan bareng keluarga. Oke, gitu. Oke. Kalau Mas Fajrul? Mungkin yang disiapkan ya, terutama cowok itu nggak terlalu ribet dari cewek. Iya. Mungkin cewek fitting batik, kebaya, dan nanti cowoknya cewek itu datang, kan harus couple toh. Oh, nah, gitu. Kalau cowok tuh ya kebanyakan ceweknya bikin sendiri, tapi menyampaikan ke kita. Oke. Ya mungkin kayak booking hotel atau buat jalan-jalan, nge-manage waktu, schedule di Jogja tuh kemana aja, itu mungkin cowok lebih ngerti lah. Itu persiapan yang alhamdulillah sebulan sebelum keluar tanggal tuh udah siap semua. Oke, tadi ada booking hotel nih, berarti orang jauh nih. Rumahnya bukan deket-deket kayak dari Magelang gitu. Aslinya mana, Mas?
Aku asli Sulawesi, tinggal di Jambi. Tinggal di Jambi, oke. Termasuk tiket pesawat berarti sudah aman ya? Sudah aman. Oke, semoga besok di hari wisuda sekeluarga bisa datang semuanya. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nah karena sebelum wisuda kita itu kuliah dulu, kuliah itu perjalanan yang panjang. Nah, di waktu selama kuliah itu apa sih yang paling berkesan ketika menjalani kuliah di UIN Sunan Kalijaga? Aku mau ke Mas dulu deh, apa sih Mas yang paling berkesan ketika kuliah itu? Mungkin kalau aku ya ada 2 bahkan 3 sih hal yang paling berkesan. Oke, the most? Di awal masuk kita itu ada, kalau di bahasa lain tuh ospek. Tapi di UIN kan PBAK. Nah itu sangat berkesan apa? Di situ momentum kita dapat semuanya. Kita dapat relasi pertemanan yang baru. Kita masih belum diribetin oleh tugas, oleh bimbingan atau revisi segala macam. Ya udah kita emang murni melihat pertemanan kita masih menjalin kebersamaan, masih semuanya menjadi momen itu berawal dari PBAK sebelum kita dipusingkan dari semua tugas. PBAK paling berkesan. Oke, berarti seru banget PBAK waktu itu. Seru banget. Oke, karena setelah itu PBAK setelah Mas tuh pandemi ya, yang nggak ada PBAK. Depan laptop kan, kalau kita kan memang langsung. Itu memang feel sorry lah ya buat yang pandemi gitu, tapi memang sudah berlalu dan kita bisa recovery gitu. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir kan sudah offline PBAK-nya udah kembali normal. Oke. Kemudian kalau Mbak nih pengalaman paling berkesan selama kuliah apa? Kalau tadi Mas Fajrul itu waktu ospek bertemu dengan teman-temannya, nah itu poinnya. Kita mengenal orang-orang banyak kayak gitu, dari berbagai daerah, dari berbagai karakter, berbagai bentuk orang, berbagai sifat, itu sangat mengesankan banget sih. Berarti yang aku highlight adalah bertemu banyak orang, bertemu banyak teman baru dari berbagai daerah, asal, suku, budaya, watak, ras dan sebagainya. Oke, udah dapet bestie? Udah. Oke, nah bestie itu ada yang bestinya 1, 2, 10 gitu. Mungkin dia bakal nonton nih bestinya Mbak. Mungkin boleh sapa satu aja gitu. Siapa ya? Bestie aku banyak. Oh, bestinya banyak. Sepil dong satu. Ada dong. Jadi yang paling bestie boleh dong di-mention satu. Siapa tahu dia nonton, kita sapa dulu. Sebut nih. Sebut. Jangan dong, nanti kalau ada iri gimana? Oh gitu. Iya. Oke, jadi semuanya bestie. Oh, semuanya bestie. Oke, jadi Mbak Burdah ini humble banget. Teman-teman semuanya worth it buat Mbak, dan cintanya itu rata gitu ya kepada teman-teman dan gak dilebihkan satu-satu. Keren banget. Habis itu KKN, skripsi. Tapi sebelum sampai ke itu ini nggak sih, karena kan kuliah itu kan panjang juga, capek. Nah biasanya kalau misalnya tugas waktu baru padat-padatnya nih, itu waktu bosen, waktu burn out, capek gitu, biasanya larinya ngapain nih? Aku nih Ya. Kalau aku biasanya lagi capeknya males gitu ya, paling enak tuh ngopi sama teman-teman, healing bareng sama teman-teman kayak gitu sih. Biar kalau ketemu orang kan kita ini ya sering guyon, ngobrol sana sini, jadi nggak fokus di otak kita yang capek gitu. Nah aku sih gitu sih, ngopi sama teman-teman. Walaupun kita nggak pesen kopi. Oke, nggak pesen kopi. Kenapa? Karena emang hemat nabung buat haji atau asam lambung gitu. Aduh, lebih ke asam lambung aja Lebih ke asam lambung, semoga cepat sembuh ya. Nanti kita bisa pesen susu kok gitu. Oke, berarti punya circle yang gas-gas juga karena kemana gitu. Oke, jadi no wacana-wacana ya. Itu privilege banget sih, itu privilege banget. Oke, kalau Mas Fajrul? Kalau lagi capek ya kebetulan karena kos aku deket dari kampus, mungkin lebih banyak ketidur. Oh, tidur. Karena ya emang orang luar mungkin menganggap Jogja buat jalan-jalan enak, cuman kalau udah tinggal di Jogja malah malas jalan-jalan. Oke. Jadi yaudah paling bener tidur udah. Bener sih, aku sebagai orang yang lahir dan tinggal di Jogja juga lebih baik istirahat gitu. Kalau apalagi sekarang ya Jogja itu panas-panasnya. Dibilang mataharinya 2 gitu loh. Aku terakhir cek suhu itu Jogja itu 2 kali panasnya derajat lebih tinggi daripada Jakarta. Jogja sampai 39, Jakarta cuma 37 nih gitu. Emang kayak matahari Jogja tuh sejengkal lebih deket deh kayak gitu. Oke. Nah, habis itu aku juga mau nanya nih. Tadi
ketika udah ngerasain capek gitu, terus hal yang paling seru nih, mungkin pernah ikut kegiatan apa gitu, karena kuliah itu kan pasti juga sering ada kegiatan di kampus gitu, yang seru-seru, dan juga kita tuh bisa juga kan ikut event di luar gitu, karena Jogja kan juga banyak banget dengan festival budayanya. Nah, hal yang paling seru nih gitu ketika kuliah apa, Mas? Oh, aku. Hal yang paling seru ya, ketika kalau di prodi manajemen pendidikan Islam itu ada PLPKKN. Mungkin sekarang udah dipisah, jadi magangnya di MPI itu alhamdulillah di semua Kemenak, dan aku alhamdulillah dapat di Kemenak Pusat di lapangan Banteng Jakarta. Nah, pengalaman ketika awal magang yang diwajibkan 3 bulan, aku terus sampai 9 bulan di situ, aku bisa keliling Indonesia dari situ. Keliling Indonesia dari situ. Oke, ketika mengunjungi banyak tempat tadi, tempat yang paling berkesan juga apa? Lombok sih. Lombok. Terkesan karena apanya nih? Kalau Jogja kan istimewa ya. Oke. Mungkin Kalau Lombok pedes enggak dong. Apa nih? Kalau Lombok tuh mungkin banyak ninggalin cerita. Oke. Sambil satu deh. Apa ya? Oh, ketika udah selesai dinas evaluasi di Lombok, kita jalan-jalan ke Mandalika. Nah, di situ momen kita masuk tanpa bayar, dan memang kita disambut di kawal lah, maksudnya disambut sebagai tamu di Lombok itu, ya itu pengalaman yang aku belum bisa dapatkan nanti ketika udah lulus, belum tentu aku bisa dapat. Alhamdulillah aku di manajemen pendidikan Islam ya, khususnya di Fakultas Ilmu Tarbiyah itu dapat momen itu. Nggak semua bisa magang di situ, nggak semua juga bisa berangkat ke sana. Oke, semoga aku bisa ketularan nih Mas gitu. Aku pengen juga dong magang di Kemenak ya. Kita telepon pimpinan. Boleh. Ini mau mengulang lagi? Mungkin waktu masih magang S1, mbaknya final studi S2. Kita terus schedule ya. Oke, next, amin. Kalau Mbak, pengalaman yang paling seru ketika kuliah? Kalau aku sih lebih ke dekat sama dosen. Sama dosen. Dosen PBA. Gitu. Karena aku ini kan nggak begitu mahir sebenarnya di pendidikan aku. Tapi aku bisa memanfaatkan kesempatan lain, seperti kalau kayak aku deket sama dosen gitu, aku punya privilege sendiri, aku bisa belajar administrasi, terus aku ikut akreditasi S1 sama S3 kan kebetulan aku ikut, jadi bisa gabung sama dosen-dosen yang begitu hebat kayak gitu. Oke, kita bisa belajar banyak ya. Seru banget sih. Terus ada ininya juga, ada bonusnya, kita diajak kemana-mana, kita diajak jalan-jalan juga sama kayak Mas Tajud. Oh gitu. Tapi nggak keliling Indonesia. Oke, kemana nih? Pernah waktu itu ke Surabaya sama Surabaya? ke Malang. Oke, naik kereta Enggak, ke Surabaya. Ada lagunya tuh? Enggak, gimana? Emang Surabaya ya lagunya ya? Iya. Gimana? Aduh, aku lupa. Tapi kita ke poin itu aja deh. Ke Surabaya waktu itu naik apa? Naik mobil dong. Oh, naik mobil. Iya. Oke. Bareng-bareng sama dosen. Jadi sama dosen. Apalagi di sepanjang perjalanan kita pasti banyak dengar cerita, advice, nasihat kayak gitu ya. Dapat banyak insight baru. Sebenarnya kita punya kesamaan nih. Aku jadi deket dengan dosen juga gitu ya. Waktu itu alhamdulillah aku kebetulan deket sama Pak Imam, dan waktu itu aku pas baru longgar. Waktu itu juga pas libur, dan ada Gemba Cianjur itu loh. Nah itu, dan di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan kita ini kan ada program Tarbiyah Suka Mengajar. Nah karena aku bisa bikin video, foto, dokumentasi, terus aku diajaklah sama rombongan dekanat untuk melakukan program Tarbiyah Suka Mengajar di sana gitu. Itu emang tidak hanya di lokasi bencana, tapi juga ketika perjalanan tuh aku belajar banyak dari para dekan dan wakil dekan yang datang ke sana gitu. Oke, nah habis itu kita bakal masuk ke ke wisuda nih, karena emang udah bentar lagi. Terus kita tadi udah nyiapin persiapan segala macam. Nah, dan ketika sebelum kita wisuda itu tadi udah ada PLP KKN, tapi juga ada tugas yang semua mahasiswa bakal dapat, yaitu skripsi.
Nah, Mas dan Mbak ini kan sudah pasti skripsinya selesai karena memang udah tinggal wisuda. Nah, aku pengen ke Mbak Burdah dulu dong. Mungkin spill tips cepat. Kalau bahasa anak MPI itu gini, efektif dan efisien gitu. Spill tips efektif dan efisien buat ngerjain skripsi. Nah, apa Mbak? Apa ya, kalau aku sebenarnya gini ya, karena aku pernah ngerjain skripsi, yang aku tangkap tuh cuma satu, konsisten aja. Konsisten aja? Iya. Oke. Karena kalau misal kita nggak konsisten nih, kita tuh bakal lama banget ngerjainnya gitu kan. Aku kan dari proses skripsi, dari sempro ke skripsi itu kan lumayan ya, aku dari Februari ke Agustus itu lumayan jauh ya jaraknya, itu karena aku nggak konsisten. Tapi di bulan-bulan akhir nih, bulan Agustus, nah ini aku konsisten buat ngerjain, akhirnya aku bisa nggak nyampe 1 bulan itu selesai di skripsi. Oke, justru malah ngebut di akhir, tapi karena memang bisa konsisten. Which is artinya kita tuh juga di awal tuh juga aslinya bisa aja, tapi cuma waktu itu belum sadar aja gitu, belum dapat the amount of realization-nya. Konkretnya apa sih kalau misalnya kita ngomongin konsisten gitu? Apakah 1 hari 1 lembar, 1 hari 1 bab, atau gimana? Kalau versi Mbak buat ngerjain itu apa sih konkret dari konsisten itu? Kalau aku lebih ke, aku nggak mesti 1 hari 1 lembar gitu ya, tapi lebih ke apa yang aku tangkap di kepala udah langsung aku kerjain, terus aku langsung serahin ke dosen. Dosen bilang tolong diperbaiki lagi yang ini, udah langsung dikerjain. Apa yang dikasih revisi sama dosen langsung dikerjain, tanpa nunggu nanti udahlah aku udah habis bimbingan kok, nanti dulu nggak apa-apa kali ya gitu. Jangan kayak gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi langsung dosen ngasih revisi, udah langsung kerjain biar kamu tetap masih nyantol aja di kepala gitu. Membuang jauh kata nanti, kata tapi, tunda-tunda itu jangan dulu. Pokoknya biar segera wisuda, karena begitu kita udah selesai sama kewajiban kita bisa dapat hak kita kan, hak buat healing, main, ketemu temen, ngobrol, bebas habis itu. Karena memang kita udah selesaiin sama kewajiban kita gitu. Oke, kalau dari Mas, boleh dong spill. Karena kita sama-sama MPI udah jelas apa itu efektif sama efisien kan, memang MPI banget dah gitu. Nah, apa sih tips ngerjain skripsi yang efektif dan efisien? ChatGPT sih. ChatGPT? Wih. Enggak dong. Emang udah rilis ya? Waktu Mas nulis skripsi ChatGPT udah rilis? Enggak tahu, enggak bisa buka itu. Oh malah nggak bisa. Nah berarti bukan ChatGPT dong. Oke. Apa nih? Mungkin di kata lain konsisten itu juga pemanfaatan momentum ya. Oke. Itu sangat bergantung kepada waktu juga semuanya. Nah, selain momentum yang mungkin banyak orang terlupakan itu support system. Support system, oke. Jadi support system yang tertulis di kata pengantar itu sangat berpengaruh di dalam tulisan kita. Oke. Ketika kita stuck nih menulis tag di telepon, halo semangat ya. Begitu. Nggak tahu apa aja yang ditulis. Oke. Itu support system, dan ya mungkin 2 itu yang bisa membantu juga, terutama doa, usaha. Nah, ya itu 2 mungkin yang sering orang lupain dan orang anggap remeh, itu sangat membantu ketika mahasiswa akhir itu lagi pusing-pusingnya dan stuck. Ketika gimana sih kita nugas terus stuck depan laptop kan nggak enak ya. Padahal lagi momentum nih, kopi baru datang gitu kan di kafe, terus stuck gitu kan nggak enak ya. Pasti ada hal yang bikin, kadang ada ngobrol dulu, main game bentar, cuman ngobrol sama main game ini kadang malah ngabisin waktu. Iya, ngedistract. Cuma kayak momentum tadi, support system itu 89%. Oke. Membantu kelancaran. Support system ada kan? Mungkin boleh disapa. Iya, mungkin boleh disapa, atau kalau berkenan di-mention aja gitu sebagai ucapan terima kasih kan, karena udah nemenin buat menyelesaikan skripsi. Mau disapa dulu? Boleh di-mention? Boleh. Oke, boleh. Oke, silahkan. Kebetulan kemarin aku tadi pagi juga baru datang ke Jogja dari Jakarta menghadirin wisuda dia. Jadi sempro aku duluan, sidang aku duluan, tapi dia wisuda duluan kan. Tapi ya namanya cowok kan harus effort ya. Iya. Jadi di effortnya cowok itu kita nggak ngelihat dari jarak, usaha atau apa tenaga yang kita keluarin, tapi ya terima kasih kepada Mbak Lutfi Gusman yang udah mensupport saya dari awal mengetik judul sampai akhir di lampiran akhir. Oke, wah so sweet banget. Couple goals gak sih gitu kan? Oke, pokoknya terima kasih buat Mbak yang udah nemenin Mas Fazrul sampai bisa sebentar lagi wisuda nyusul Mbak nih. Tunggu Mbak, nanti
gantian ya datang juga ke Jogja gitu, atur schedule kalau Mbak nonton video ini 10 hari dari sekarang Mbak, gitu, bulan depan, minggu depan. Oke. Nah, karena itu aja ya Mas ya berarti. Oke, berarti kita teman-teman kita udah dapat nih apa namanya dari Mbak Burda dan Mas Fajrul gimana sih tips yang bisa kita terapin ketika kita ngerjakan skripsi. Emang iya yang ngerjain skripsi itu mudah? Gampang gitu. Susah gitu. Menurut aku sih skripsi itu gampang gitu loh. Emang susah itu gitu. Susah sih, ada susahnya itu bukan di pengerjaannya. Oke, jadi Cuma di sistem dan setelah pengerjaan itu. Bukan susah, mungkin momennya kurang pas atau komunikasi kita yang belum dibilang baik. Kayak contohnya, kok banyak ini Mas dosen-dosen yang ngelamain aku ya gitu. Ya sebelumnya kamu kenal nggak dosen itu? Takutnya nggak pernah kenal, nggak pernah save nomornya, tiba-tiba ngechat Pak mau revisi. Dosennya pasti ngira ini siapa ya, datang-datang cuma maunya aja gitu kan. Tapi kalau kita pendekatan bukan cari muka, tapi ya udah minimal kalau nggak deket atau nggak ada kerja bareng, minimal kita sopan lah. Dan kalau kita dibutuhkan atau minta tolong ya selesaikan. Nah itu kan sebagai nanti di akhir ketika momentum kita minta tolong ke dosen, insya Allah dipermudah, dipercepat. Karena itu ternyata termasuk dari bagian kita, attitude kita ketika sehari-hari kita menjadi mahasiswa belajar gitu ya. Karena yang bakal menjadi pembimbing skripsi kita juga dosen-dosen yang ada kita alami sehari-hari kan. Maksudnya ketika kita berkuliah juga ketemu sama beliau. Oke, mungkin dari Mbak ada advice lain juga ketika skripsi tadi, bener nggak sih? Nah ini nih PBA, bener nggak sih skripsi itu pakai bahasa Arab? Bener kali ya, bisa dibilang bener gitu. Pakai bahasa Arab. Tapi kan ada dua, ada yang dapat atau yang nggak dapat. Mbak dapat nggak sih? Aku nggak dapat. Alhamdulillah aku nggak dapat. Jadi masih dapat yang bahasa Indonesia. Kebetulan angkatanku itu yang terakhir bisa pakai bahasa Indonesia. Oke. Apa yang dirasakan ketika nulis skripsi terus pakai bahasa Indonesia, baru bawahnya dilihat bahasa Arab gitu. Mungkin pesan-pesan aja sih buat teman-teman yang akhirnya kebagian nulis skripsi pakai bahasa Arab. Mungkin boleh disampaikan. Apa ya? Mungkin lebih ke waktu mata kuliah micro teaching bukan ya? Bukan. Mata kuliah apa yang buat skripsi? Metopen. Metopen, jangan sia-siakan itu. Itu penting banget buat bantu kita. Buat bantu kita dalam pengerjaan skripsi. Oke, alhamdulillah kita udah bahas semua yang tim kreatif siapin nih buat diskusi kita pada sore hari ini. Dan terakhir adalah closing statement. Mungkin ada quote gitu yang bisa disampaikan ke teman-teman nanti biar bisa dijadiin Instastory, WA, reminder kayak gitu atau apapun. Mungkin dari Mas Fajrul dulu deh. Quote of the day, mungkin kata-kata hari ini. Mungkin kata-kata yang aku pegang dari aku mahasiswa baru sampai alumni, yaitu simple tapi insya Allah penuh makna. Ketika ikhtiar sudah di akhir batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Masya Allah, keren banget. Sekali lagi dong, gitu. biar bisa dicatat nih. Oke. Sekali lagi ya. Iya. Catat. Ketika ikhtiar sudah di akhir batas, biarkan doa dan takdir bertarung di langit. Oke, keren banget. Oke, teman-teman harus dicatat nih gitu, karena emang deep banget tadi maknanya gitu. Aku langsung kepikiran gitu, aku langsung menangkap dengan versi aku lebih simpel gitu. Jadi ketika tugas tidak kelar-kelar, masih ada sajadah untuk digelar. Wah, gitu kan. Jadi kita balance ke jalur langit sih. Iya, jalur langit gitu. Mungkin dari Mbak ada ini quote of the day gitu yang bisa atau ya closing statement buat teman-teman. Oke, kalau aku quote of the day-nya belum ada, tapi aku pesan kepada teman-teman semuanya buat diusahakan kalian jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Oh, gitu. Karena itu bakal bermanfaat banget buat kita, apalagi kita sebagai mahasiswa yang kedepannya juga nggak mungkin kan kita jadi pengangguran aja ya gitu. Nah kita jadi bisa belajar di kampus ataupun di luar kampus kayak gitu. Pesannya dari Mbak Burda, jangan jadi mahasiswa kupu-kupu gitu.
Oke, terima kasih banget Mbak Burdah dari Prodi PBA, Mas Fajrul dari Prodi MPI yang udah sharing banyak. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa drop di kolom komentar. Misal dari tertarik dengan apa yang disampaikan sama Mbak Burdah sama Mas Fajrul, nanti akan disampaikan gitu. Nanti bakal di chat juga, dijawab komennya di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, terima kasih Mbak Burdah, Mas Fajrul sudah sharing dengan teman-teman semuanya di podcast Pojok Tarbiyah. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi, kita bisa saling menginspirasi lagi. See you on top on next level gitu ya. Doain juga semoga aku bisa segera nyusul wisudanya gitu. Amin. Oke, Yusuf. Tapi aku memang masih agak lama sih, tapi memang enjoy the proses ya, menikmati waktu gitu. Karena emang banyak banget yang bisa dipelajari di fakultas kita ini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Oke. Teman-teman, terima kasih udah menyaksikan podcast kita sampai akhir. Semoga teman-teman menjadi terinspirasi, mendapatkan banyak insight baru, dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan berkuliah sehari-hari di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. See you, makasih Mbak Burdah, Mas Fajrul. Kita mungkin dada ke kamera setelah aku salam ya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. See you next time, see you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.